Gimana tuh pertamanya bisa jatuh cinta sama binatang-binatang? Oke, kalau ditanya kenapa bisa, saya juga nggak tahu Bu ya. Itu kalau bagi saya sendiri adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Jadi saya begitu lahir Eh, dari kecil emang udah cinta sama satwa, cinta sama hewan, gitu oh, ya. Bukan suka karena alasan hewan, ha? dari kecil, iya bukan karena tiba-tiba suka karena sesuatu, enggak. Emang dari kecil lihat hewan itu Dari kecil udah emang suka suka? aja. Iya, udah suka dari kecil. Alami ya berarti Bu, natural tuh. Alami dari lahir, natural. Dan juga emang dulu juga Berpikir. bapak ibu, bokap nyokap gitu ya, orang tua pelihara juga hewan-hewan di rumah. Banyak hewan juga. Jadi Oh, oke. sayang binatang ya? Iya, jadi Oh, bukan sayang pantesan ya. binatang baru baru kemarin. Enggak, emang dari kecil. Emang Ya. dari kecil? Iya. Pantesan nggak ada Oh, takut-takutnya ya gitu ya dengan hewan-hewan yang buas pun nggak, karena memang udah terbiasa deal with animals, Betul, wildlife. Mas Doni. Jadi karena terbiasa dan sudah tahu kapasitas diri sendiri. Sampai mana sih hmm. kapasitasnya untuk menghandle satwa liar, bahayanya sampai mana, itu udah tahu. Jadi pede gitu. Oke, oke. Baik, baik. Baik, mumpung ada Mas Alsat juga, ini kita memang sekaligus pengen memberi informasi basic sebenarnya ya, terus juga mengedukasi juga teman-teman yang barangkali masih awam. Ini ada pertanyaan ya Mas, kita langsung tanya jawab aja ya. Ada beberapa Boleh? yang nanya di kolom nih Q&A. Dua orang sih yang nanya sama nih. Bagaimana suka dukanya merawat satwa liar dari Azahra Kusuma dan apa bedanya zoo sama penangkaran? Itu. Oke. Silakan Mas, kita perlu ngasih tahu juga nih. Oke, pertanyaan bagus. Jadi Mm-mm. apa suka dukanya merawat satwa liar? Tentunya kalau Mm-mm. sukanya itu karena itu adalah sebuah hobi, passion, dan emang suka dari dalam hati sendiri ya, dari dalam hati Mm-mm. gue sendiri. Jadi setiap yang gue lakuin, setiap gue berkegiatan atau aktivitas bersama satwa liar itu adalah hal yang enjoy, yang menyenangkan. Mungkin kalau Hmm. kalau cewek-cewek mungkin shopping, ya itu kan kalau cewek-cewek shopping mungkin ya, kata ibu tadi kan, atau enggak yang bisnismen kerjanya nyari duit, happy-nya di situ. Nah itu kan setiap orang beda-beda ya. Kalau misalkan gue sendiri senangnya ketika berinteraksi dan berkegiatan bersama satwa liar gitu. Itu sukanya. Jadi Hmm. apapun itu udah suka banget. Kalau dukanya yang namanya kalau binatang sakit, kalau misalkan ada kesalahan, kalau misalkan binatang apalagi udah tua atau nggak mati gitu kan, itu Mm-mm. sedih. Dan hal-hal itu yang nggak bisa dihindari, Hmm. kayak kematian itu nggak bisa Iya dihindari, sih. sakit pun nggak bisa dihindari, cuman bisa kita preventif aja, pencegahan ya, berusaha Hmm. untuk mencegah dan minimalisir risiko yang ada. Bukan berarti nggak mungkin nggak sakit ya, nggak mungkin gitu. Jadi Hmm. ketika satu kita sakit atau nggak luka atau nggak apapun itu udah pasti sedih sih, karena rasanya udah kayak anggota keluarga sendiri gitu. Oke. Hmm. Dan perbedaannya Iya. apa sih zoo, kebun binatang atau nggak penangkaran ya? Ya. Betul. Kalau Karena banyak ada juga yang belum tahu ya. benar. Nah, ini nih buat teman-teman biar pada paham semuanya apa bedanya zoo ya, kebun binatang sama penangkaran. Kalau zoo itu adalah lembaga konservasi, benteng terakhir pertahanan satwa ya. Jadi pusat untuk satwa, untuk edukasi, untuk orang melihat ke tempat langsung, untuk pembelajaran Mm-mm. juga untuk saintis atau ilmuwan, dan juga tempat untuk rescue satwa, dan banyak banget pokoknya wadah untuk satwa itu di kebun binatang ya, semuanya, mau rescue, mau untuk edukasi, mau untuk penelitian, semuanya ada di kebun binatang. Oke. Nah, Oke. bedanya sama penangkaran, kalau penangkaran itu hanya fokus untuk kembang biakin, untuk beranak pinak. Mm-mm. Anaknya itu hasilnya itu bisa kita offer adopsi atau bahasanya mungkin bahasa lain dijual ya secara legal, dan juga Mm-mm. tujuannya juga untuk ngerestokin ke alam. Jadi kalau anak udah banyak, kita berkewajiban ngestok ke alam, ngembaliin ke alam itu anaknya 10% dari hasilnya gitu. Jadi kalau penangkaran itu Oke. fokusnya lebih ke uh, perkembangbiakan lah, kayak gitu kurang lebih. Nah, kalau di Oke. penangkaran Oke. itu Hmm. nggak boleh ada pengunjung, nggak boleh naik tiket, nggak boleh ya jual tiket, itu nggak boleh. Tapi penangkaran itu Oke. biasanya dapat income dari penjualan satuan tersebut, hasil ternakannya. Contohnya apa? Kayak tadi arwana. Kalau kalian misalkan ke tempat toko ikan kan ada yang jual arwana pakai sertifikat lengkap tuh. Nah, itu hasil Mm-mm. penangkaran. Mereka dapat uang dari sana gitu. Bukan dari tiket. Oke. Oke. Kalau Hmm. binatang baru tiket gitu. Lebih Baik. kayak gitu. Ini Hmm.
Ini nyambung juga nih, ada pertanyaan dari Windriani 74 ya Mas. Mas Alsya tolong jelasin lagi dong tentang satwa yang bisa dilepas liarkan dan yang enggak. Itu gimana? Ada ini enggak sih Oke, kategorinya yang bisa dilepas liarkan dengan yang enggak? ada. Jadi kalau misalkan kita bahas dulu satwa liar yang di kebun binatang deh ya. Misalkan kebun binatang Hmm. nih, Hmm. kita Ranzu nih ya, Rans Carnaval Zoo punya kebun binatang. Terus tiba-tiba di Jawa Barat, misalkan di gunung apa ada harimau atau ada macan tutul yang turun ke warga, nyerang warga dan konflik dengan warga. Akhirnya direscue sama BKSDA dan juga tim-tim ahli. Dibawalah ke Carnaval Zoo untuk dirawat karena zoo itu adalah fasilitas untuk merawat satwa liar ya, hasil titipan negara atau enggak koleksi sendiri ya. Kita rawat macan tutulnya. Kalau misalkan macan tutulnya dinilai sama negara bisa dilepasi lagi ke alam, kita lepasi lagi, kita namanya rilis lagi, kita rehabilitasi dulu. Jadi gitu, sementara waktu sambil rehabilitasi, negara ntar lagi tugasnya milih tempatnya di mana yang cocok ya, ada pakannya, yang tempatnya aman gitu kan, sambil rehabilitasi. Setelah itu dilepasin lagi ke alam ya. Itu kalau misalkan macan tutul tadi sehat walafiat dan layak Iya, dilepasin betul. lagi ke alam. Itu tuh yang nilainya itu bukan zoo-nya, tapi LIPI atau enggak BKSDA atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya, instansi terkait. Tapi kalau misalkan macan tutul tadi gara-gara konflik dengan warga, tangannya amit-amit misalkan buntung gara-gara dipukuli warga, gara-gara warga takut gitu ya. Karena takut, biasanya kan takut, mereka defense kan, warga kan membela diri kan, Iya. pukulin atau apa biar kabur tujuannya kan, biar kabur. Tapi macan tutul jadi cedera kakinya misalkan diamputasi. Nah itu biasanya udah nggak bisa dilepasin lagi ke alam, sehingga daripada mati dilepasin membunuh ya, mending kita rawat di kebun binatang sarana untuk edukasi. Nah ini nih gitu, macan tutul kita yang nggak bisa dilepasin ke alam, jadi kita rawat di kebun binatang. Uangnya dari mana untuk merawatnya? Yaitu dari tiket pengunjung, kurang lebih kayak gitu. Seperti itu. Komplit. Itu kalau di kalau di kebun binatang. Tapi kalau di penangkaran itu, satwa yang menjadi indukan penangkaran sudah pasti tidak dapat dilepas liarkan kembali ke alam. Jadi sebelum jadi indukan penangkaran itu sudah sudah di clearance sama negara, udah ada suratnya bahwa ini nggak bisa dilepas lagi ke alam, jadi bisa jadi indukan penangkaran. Tapi kalau misalkan bisa dilepas lagi ke alam, pasti dilepas lagi ke alam, nggak mungkin jadi induk penangkaran gitu. Itu bedanya. Iya. Penangkaran tugasnya nangkarin biar banyak, lepasin ke alam gitulah penangkaran tuh. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Memang fungsi dan tanggung jawabnya beda-beda ya berarti ya. Maksud saya pusat penangkaran, terus zoo itu walaupun secara prinsip mereka punya tujuan yang mulia juga.